Menantu yang tumbuh di hati Tante. Kisah yang tak terduga. Tante Siska, seorang wanita mandiri yang sukses dan tegar, merasa hidupnya sudah lengkap meski menjalani hari-hari tanpa pasangan. Namun, semuanya berubah ketika perasaan tak terduga mulai tumbuh untuk calon menantunya, Raka. Awalnya, perasaan itu terasa aneh dan mustahil. Namun semakin ia coba menahan, semakin kuat rasa itu menjalar. Apakah cinta ini akan mengubah hidup Tante Siska selamanya? Atau akankah ia memilih untuk menutup hatinya demi menjaga hubungan keluarga yang tak boleh rusak? Ikuti kisahnya dalam cerita penuh drama, dilema, dan pelajaran hidup. Selamat datang kembali di channel Celoteh Tante, tempat di mana kita berbicara tentang kehidupan, cinta, dan segala hal yang mungkin tak pernah kita duga. Apa kabar? Sayang-sayangku, Tante berharap kalian semua dalam keadaan baik dan penuh semangat. Kali ini, Tante punya cerita yang pastinya bakal bikin kalian mikir, merasakan, dan mungkin juga terharu. Cerita tentang cinta yang datang dari tempat yang tak terduga. Dari calon menantu yang bahkan tak pernah Tante kira akan menyentuh hati ini. Judulnya adalah Menantu yang Tumbuh di Hati Tante, Kisah yang Tak Terduga. Dalam kisah ini, Tante akan membawa kalian untuk mengikuti perjalanan emosional yang penuh kejutan. Tentunya, cerita ini juga mengajarkan kita banyak hal tentang bagaimana perasaan bisa datang dengan cara yang tak terduga, bahkan pada saat kita merasa sudah terlindung dari segala hal. Sebelum kita mulai, Tante ingin mendoakan kalian semua agar selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan cinta yang tulus dalam hidup. Semoga setiap langkah yang kalian ambil membawa kalian lebih dekat pada kebahagiaan sejati. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar di bawah. Ya, ayo, bagikan pendapat dan perasaan kalian setelah mendengarkan cerita ini. Tante sangat menantikan untuk mendengar kisah-kisah kalian juga. Yuk, simak cerita ini sampai habis, dan semoga dapat inspirasi serta kebahagiaan dari setiap kalimat yang Tante bagikan. Let's go, sayang. Tante Siska adalah sosok yang selalu memancarkan kekuatan dan kedewasaan. Dengan usianya yang menginjak 45 tahun, ia tidak hanya menjadi wanita yang sukses dalam karir, tetapi juga seorang wanita yang tampak tak tergoyahkan oleh apapun. Setelah bertahun-tahun hidup mandiri, tanpa suami di sisinya, Tante Siska telah terbiasa menghadapinya dengan segala ketegaran. Baginya, hidup adalah tentang pekerjaan, tentang menjaga diri, dan menjaga hubungan keluarga. Ia tidak merasa kesepian, bahkan ketika malam-malam sunyi datang, ia justru lebih menikmati kedamaian itu. Tante Siska memiliki rumah yang besar dan nyaman. Setiap sudut rumah dipenuhi dengan keindahan dan kenyamanan yang ia ciptakan sendiri. Tidak ada yang tahu betapa rumit dan terkadang sepi perjalanan hidupnya. Semua orang melihatnya sebagai wanita yang tegas, penuh percaya diri, dan tak pernah menunjukkan kerentanannya. Tapi, di balik itu, ada sesuatu yang sulit ia akui pada dirinya sendiri. Ada ruang kosong dalam hatinya yang tak pernah ia izinkan untuk diisi, terutama setelah suaminya meninggal. Dito, adik laki-lakinya, sering datang bersama keluarganya. Raka, anak laki-laki Dito yang sudah dewasa dan tampan, kadang-kadang menginap di rumah Tante Siska, terutama ketika ia sedang berlibur atau ingin bertemu dengan keluarganya. Raka adalah pria muda yang sopan, cerdas, dan selalu tampak tenang, seperti cermin dari ayahnya. Sebagai calon menantu, Raka selalu menjaga jarak, menghormati Tante Siska dengan cara yang halus dan penuh kesopanan. Meskipun demikian, ia terkadang memperhatikan Tante Siska lebih lama dari yang seharusnya. Mata Raka seringkali terfokus pada Tante Siska dalam diam, tanpa sepatah kata pun yang mengungkapkan perasaan yang mengusik. Hari-hari mereka berlalu begitu saja, seperti rutinitas biasa. Tante Siska merasa nyaman dalam zona ini, dengan segala ketenangan yang ia nikmati. Tidak ada yang terlalu mengganggu, semuanya berjalan sesuai dengan apa yang ia inginkan. Namun, ada satu hal yang ia tak pernah duga, perasaan yang mulai tumbuh di dalam dirinya.
Pada suatu sore, ketika Dito dan istrinya pergi keluar kota untuk urusan keluarga, Tante Siska dan Raka berada di rumah sendirian. Raka memutuskan untuk menemani Tante Siska di taman belakang, menikmati secangkir teh sambil berbicara ringan. Matahari yang mulai tenggelam menciptakan suasana yang romantis namun damai, dan tanpa sengaja, keduanya terperangkap dalam percakapan yang terasa lebih intim daripada biasanya. Semua ini, rumah, kehidupanmu, Tante Siska, sangat menginspirasi aku, kata Raka dengan suara lembut namun penuh perhatian. Ia menatapnya dengan mata yang penuh makna, meskipun tak ada kata-kata eksplisit yang mengungkapkan perasaan itu. Tante Siska, yang awalnya merasa nyaman dengan kata-kata itu, tiba-tiba merasakan sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu dalam tatapan Raka yang membuat hatinya berdegup lebih cepat. Tante Siska tertawa kecil, mencoba menutupi kegugupannya. Kamu selalu memujiku, Raka. Apa yang kamu inginkan sebenarnya? Tanyanya sambil menyandarkan punggungnya ke kursi taman, berusaha untuk tetap santai meskipun hatinya mulai berdebar. Raka sedikit tersenyum, namun wajahnya tampak serius. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargaimu, Tante. Aku merasa sangat beruntung memiliki kamu dalam hidupku. Kamu adalah sosok yang luar biasa. Kata-kata itu membuat Tante Siska terdiam. Ada rasa hangat yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Ia merasa bangga mendengar kata-kata itu, namun ada perasaan aneh yang muncul di dalam dirinya. Perasaan yang selama ini ia coba hindari. Perasaan yang datang dari seseorang yang seharusnya tidak boleh ada perasaan seperti itu. Mengingatkan dirinya bahwa Raka adalah calon menantunya. Hatinya terhimpit oleh rasa bersalah. Raka mendekat. Jarak mereka semakin berdekatan. Entah kenapa, suasana malam yang semakin pekat justru membuat segalanya terasa lebih intim. Raka menatap mata Tante Siska dengan penuh perhatian. Mereka terdiam beberapa detik yang terasa sangat panjang. Rasa canggung itu semakin kuat. Namun ada sesuatu yang lebih kuat, yaitu dorongan untuk tetap berada dalam momen itu. Ketika Raka sedikit lebih dekat, Tante Siska merasakan getaran yang tak terduga. Jantungnya berdetak lebih cepat, dan tubuhnya terasa lebih sensitif. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tiba-tiba tumbuh dalam dirinya. Pandangannya tertuju pada bibir Raka yang seolah ingin berkata sesuatu, dan dalam sekejap, ia merasakan dorongan kuat untuk mencium bibirnya. Namun, ia segera menahan dirinya, merasakan getaran rasa bersalah yang mencekam. Raka, jangan, bisik Tante Siska, berusaha menarik jarak. Tapi suara dalam hatinya berteriak, apakah kamu benar-benar bisa menahan ini? Raka mengangguk pelan, namun tidak menarik dirinya. Aku hanya ingin kamu tahu, Tante, aku sangat mengagumimu. Bukan hanya sebagai keluargaku, tetapi juga sebagai wanita. Mendengar kata-kata itu, hati Tante Siska seperti pecah. Ia terjebak antara dua dunia. Dunia yang ia bangun penuh ketegaran, dan dunia perasaan yang tak bisa ia tahan lagi. Semakin ia mencoba menahan diri, semakin kuat dorongan itu. Semua rasionalitasnya mulai runtuh. Namun, ia tahu bahwa perasaan ini adalah jalan yang penuh dengan konflik. Jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu, Tante Siska tidak tahu harus berkata apa. Dia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah momen itu. Ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Sebuah perasaan yang sangat asing namun intens. Rasa bersalah mencengkram hatinya. Namun ada pula perasaan yang tidak bisa disangkal. Perasaan yang tumbuh begitu kuat di hatinya. Perasaan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Perasaan itu datang dengan cara yang begitu diam-diam. Namun begitu menguasai setiap sudut pikirannya. Raka, calon menantunya, telah membuka pintu yang selama ini ia rapatkan. Tante Siska merasa terperangkap dalam dilema yang sangat berat, mengikuti suara hati atau menahan diri demi keluarga yang telah ia jaga selama ini. Sejak malam itu, interaksi mereka menjadi semakin canggung. Setiap kali Raka datang ke rumah, Tante Siska merasa ada sesuatu yang menggelora dalam dirinya. Rasa itu semakin besar, seperti api yang tak bisa dipadamkan hanya dengan kata-kata. Setiap tatapan Raka, setiap gerakan kecilnya, semakin mempengaruhi perasaannya.
Tante Siska mulai merasa terjaga, penuh kecemasan. Ia berusaha untuk tidak memberikan sinyal apapun yang menunjukkan bahwa ia juga merasakan hal yang sama. Namun, meskipun ia berusaha keras untuk tetap tenang, rasa itu semakin sulit untuk dibendung. Pada suatu sore, Raka datang sendirian ke rumah. Dito dan istrinya sedang keluar untuk acara keluarga, sehingga mereka berdua terjebak dalam kesendirian yang semakin lama semakin terasa intens. Mereka duduk di ruang tamu, berbincang tentang hal-hal biasa, pekerjaan, keluarga, dan masa depan. Namun, setiap kali mata mereka bertemu, Tante Siska merasakan gelombang perasaan yang lebih kuat. Rasa canggung itu tak pernah hilang. Raka duduk begitu dekat dengannya, hampir terlalu dekat. Ia tidak bisa menghindari perasaan itu, dan semakin lama, semakin terasa jelas bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan keluarga yang sedang berkembang antara mereka. "Maafkan aku, Tante," kata Raka tiba-tiba, membuat Tante Siska terkejut. "Aku hanya merasa ada yang harus aku katakan." Tante Siska menatapnya dengan penuh pertanyaan. "Apa yang kamu maksud, Raka?" Raka menarik napas dalam-dalam, menatapnya dengan mata yang penuh makna. Ada ketegangan yang bisa dirasakan di udara, sebuah ketegangan yang membuat hati Tante Siska berdebar. Aku merasa sangat dekat denganmu. Dan bukan hanya karena kita keluarga. Aku merasa ada sesuatu yang lebih dari itu, Tante." Tante Siska membeku sejenak. Kata-kata Raka seperti petir yang menyambar, menghantam hatinya dengan kekuatan yang luar biasa. Apakah dia benar-benar mendengar apa yang barusan diucapkan oleh Raka? Kalimat itu seakan melumat segala ketenangan yang ia coba bangun. Sejenak, dia merasa cemas. Namun di saat bersamaan, hatinya juga berdebar lebih cepat. "Apa maksudmu, Raka?" Tante Siska mencoba berbicara, meski suaranya sedikit gemetar. Ia ingin mengalihkan perhatian, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang ingin tahu lebih banyak. Raka tidak menjawab dengan kata-kata langsung, melainkan dengan gerakan yang lebih kuat. Ia mendekatkan tubuhnya sedikit lebih dekat ke Tante Siska. Mata mereka bertemu lagi, dan kali ini, kedekatan itu terasa begitu menyesakkan. Tante Siska bisa merasakan panas tubuh Raka, bahkan bisa mendengar napasnya yang sedikit terengah. Raka tidak berkata apa-apa, namun tindakan kecil itu sudah cukup untuk membuatnya merasa terperangkap. Dengan penuh keberanian yang tiba-tiba muncul, Raka akhirnya berbicara. Aku ingin lebih dekat denganmu, Tante. Lebih dari sekadar keluarga." Detak jantung Tante Siska semakin cepat, hingga ia merasa seperti sesak napas. Rasa bersalah datang seperti badai, namun perasaan itu tidak bisa lagi ia bendung. Sesuatu yang telah lama ia sembunyikan, sesuatu yang telah lama ia tolak, sekarang muncul begitu nyata dan mengguncang hatinya. Ia tahu bahwa ini bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Raka adalah calon menantunya, dan mereka berdua berada di jalur yang sangat berbahaya. Tapi kenapa perasaan itu terasa begitu kuat? "Tante." Suara Raka lembut namun penuh rasa, menyentuh relung hati yang selama ini terkunci rapat. Tante Siska hanya bisa menatapnya. Mulutnya terasa kering, dan tubuhnya merasa hangat oleh kedekatan itu. Tante Siska mencoba menarik diri, menahan gelombang perasaan yang tiba-tiba muncul. "Raka, kita tidak bisa seperti ini. Kita keluarga." Suaranya terputus, tidak begitu meyakinkan, dan semakin ia mencoba untuk menahan diri, semakin kuat dorongan yang ia rasakan. Bahkan ia bisa merasakan ketegangan yang ada di antara mereka. Perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Tapi Raka, seolah tidak bisa menahan dirinya, akhirnya bergerak lebih dekat, mengangkat tangannya untuk menyentuh wajah Tante Siska. Sentuhan itu lembut, namun begitu penuh hasrat yang tak terucapkan. Tante Siska menutup mata sejenak, merasakan ketegangan yang membara di dalam tubuhnya. Ia tahu bahwa ini salah, namun pada saat itu, seolah segala logika dan moralitas meninggalkan dirinya. Hanya ada perasaan yang menyelimuti, yang seolah-olah menariknya lebih dalam ke dalam dunia yang gelap dan penuh godaan ini. "Raka," bisik Tante Siska, suaranya terputus, merasa seperti sebuah pertanyaan yang tak terjawab.
Namun, ia tak bisa menghindari kenyataan bahwa hatinya mulai bergetar dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Raka menatapnya dalam-dalam, tanpa kata, hanya sebuah tatapan penuh keinginan yang tersembunyi. Tante Siska merasa seluruh tubuhnya bergetar, dan sebelum ia menyadarinya, bibir mereka hampir bersentuhan. Saat itu, sesuatu dalam dirinya berhenti sejenak, dan ia tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Namun, suara yang masuk ke dalam pikirannya mengingatkan dirinya. Ini adalah jalan yang berbahaya. Ini adalah sebuah perasaan yang tidak boleh ada. Tapi mengapa perasaan itu semakin tak tertahankan? Tante Siska tertegun sejenak, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Keinginan untuk menjauhkan diri, untuk kembali ke dunia yang aman dan terkendali, terasa semakin rapuh. Rasa itu, perasaan yang seharusnya tidak pernah muncul, perlahan merasuk dan menguasai setiap sudut hatinya. Setiap kali ia berusaha menjauh, semakin dalam ia terperangkap. Raka, yang sejak tadi berdiri dengan tatapan penuh keinginan, akhirnya mundur beberapa langkah. Tidak ada kata-kata yang keluar dari bibirnya, hanya tatapan yang semakin mendalam, seolah mencoba membaca apa yang ada dalam benak Tante Siska. Namun, perasaan itu sudah terlalu kuat untuk diabaikan. Tante Siska merasakan getaran aneh di dalam dirinya. Canggung dan cemas, namun sekaligus penuh gairah yang tak bisa disangkal. Setelah pertemuan itu, Tante Siska merasa seolah-olah ada bayang-bayang yang terus mengikutinya. Ia mencoba sibuk dengan pekerjaan, berusaha menenggelamkan dirinya dalam rutinitas yang selalu ia anggap bisa menyelamatkannya dari perasaan yang semakin mengguncang. Tapi setiap kali ia melihat Raka, sesuatu dalam dirinya terguncang. Wajahnya, matanya yang penuh perhatian, senyumnya yang hangat, semuanya membuat perasaan itu semakin sulit untuk dikendalikan. Suatu malam, setelah makan malam yang sederhana, Tante Siska dan Raka duduk berdua di ruang tamu, berbincang tentang hal-hal ringan. Namun, ada ketegangan yang sangat terasa di udara. Raka duduk lebih dekat dari biasanya, dan setiap kali mereka saling berbicara, perasaan itu semakin sulit untuk diabaikan. Tante Siska tahu bahwa dia harus menjaga jarak, tapi semakin ia mencoba untuk menjauh, semakin kuat dorongan dalam dirinya. "Kenapa kamu tidak pernah membiarkan dirimu bahagia, Tante?" tanya Raka dengan suara rendah, seolah-olah ia tahu apa yang ada di dalam hati Tante Siska. "Kamu sudah terlalu lama menahan diri, tidak ada salahnya untuk merasakan sesuatu yang lebih." Tante Siska menatapnya, merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. "Raka." Suaranya terdengar ragu, tapi dalam hatinya ada perasaan yang semakin kuat. "Kita tidak bisa seperti ini," katanya, mencoba mempertahankan kendali atas dirinya. Namun kata-katanya semakin melemah dengan setiap detik yang berlalu. Raka memandangnya dengan tatapan yang semakin mendalam. "Kenapa tidak? Kamu punya hak untuk bahagia. Aku ingin lebih dari sekadar menjadi bagian dari keluargamu, Tante." Suaranya penuh dengan keinginan yang tak terucapkan. Dan itu membuat Tante Siska hampir tak bisa berpikir dengan jernih. Seketika itu juga, Raka bergerak lebih dekat dari yang sebelumnya. Tante Siska bisa merasakan tubuh Raka yang begitu dekat dengannya, hampir menyentuh kulitnya. Perasaan itu, perasaan yang selama ini ia coba hindari, tiba-tiba meledak, menguasai seluruh tubuhnya. Tatapan Raka begitu intens, begitu penuh dengan hasrat yang tak bisa disangkal. Tante Siska menutup matanya sejenak, berusaha menenangkan diri, namun semuanya terasa sia-sia. Nafasnya semakin cepat, tubuhnya mulai terasa hangat, dan ia tidak bisa lagi menahan perasaan yang semakin kuat. Dengan satu gerakan yang cepat namun lembut, Raka memegang wajah Tante Siska, menuntunnya untuk menatapnya sekali lagi. "Tante, aku ingin kamu tahu, aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku ingin kamu. Lebih dari sekadar keluarga." Rasa itu, yang sebelumnya hanya berupa bisikan di hati, kini menjadi nyata. Tante Siska merasa tubuhnya merespons, seolah-olah setiap bagian dari dirinya ingin berada lebih dekat dengan Raka. Perasaan itu begitu kuat, begitu menggoda, seolah-olah ia terjebak dalam sebuah permainan yang tidak bisa ia menangkan. Raka bergerak lebih dekat, bibir mereka hampir bersentuhan.
Tante Siska bisa merasakan napasnya yang panas, menghantam kulitnya, dan seolah-olah membuat seluruh tubuhnya terbangun. Ingin rasanya ia menyerah. Ingin rasanya ia membiarkan perasaan itu menguasai, membiarkan tubuhnya merasakan apa yang selama ini ia tahan. Namun, sebelum bibir mereka benar-benar bersentuhan, Tante Siska menarik dirinya mundur, berusaha mengendalikan dirinya. "Raka, kita tidak bisa, ini salah," kata Tante Siska dengan suara yang gemetar, mencoba mencari alasan untuk menghentikan segala sesuatunya. Tapi perasaan yang membara dalam dirinya tidak bisa begitu saja diabaikan. "Raka," dengan penuh pengertian namun juga penuh gairah, "tidak menyerah. Aku tahu ini sulit, Tante. Tapi aku tak bisa menahan perasaanku lagi. Aku tahu kamu merasakannya juga," kata Raka dengan suara rendah, hampir seperti sebuah rayuan yang tak bisa ia tahan. "Aku ingin lebih dekat denganmu, lebih dari sekadar keluarga. Aku ingin menjadi lebih dari itu." Tante Siska merasa seperti terperangkap dalam jaring yang semakin sempit. Rasa bersalah semakin besar. Namun perasaan itu juga semakin sulit untuk diabaikan. Tubuhnya merespons, dan hatinya bertanya-tanya, apakah dia benar-benar bisa menahan diri lebih lama? Apakah dia bisa menahan keinginan itu? Keinginan yang begitu kuat, yang mengalir dalam darahnya? Raka semakin mendekat, dan Tante Siska tahu bahwa ia hanya punya satu pilihan, melangkah mundur dan menjaga jarak, atau menyerah pada perasaan yang kini semakin membara. Dunia terasa kabur di sekelilingnya, seolah-olah hanya ada mereka berdua di dalam ruangan itu, seolah-olah hanya ada dorongan untuk merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. Di saat itu, Tante Siska merasakan ketegangan yang semakin kuat, dan akhirnya, tubuhnya seolah-olah memilih untuk mengikuti dorongan hatinya, bukan rasionalitas yang selama ini ia pertahankan. Namun, sebelum ia sempat mengambil langkah lebih jauh, suara dalam pikirannya kembali muncul, mengingatkan dirinya tentang bahaya yang akan datang jika ia melangkah lebih jauh. Instingnya tiba-tiba berteriak keras, menariknya kembali ke dalam realitas yang lebih suram, sebuah realitas yang harus ia hadapi, bahwa hubungan ini bukan hanya melanggar batas moral, tetapi bisa menghancurkan seluruh struktur hidup yang telah ia bangun. Tante Siska menarik napas dalam-dalam, tubuhnya terasa kaku, berusaha menenangkan dirinya sendiri, meskipun detak jantungnya semakin tidak terkendali. "Raka," katanya, suaranya hampir berbisik, berusaha mempertahankan ketegasan yang tersisa. "Kita tidak bisa melakukan ini. Ini salah. Kita bukan hanya keluarga, kita juga." Kata-katanya terhenti begitu saja, karena ia tahu, kata-kata itu tidak cukup kuat untuk menghentikan apa yang sedang terjadi di antara mereka. Raka tetap diam, namun tatapannya semakin tajam, penuh dengan keinginan yang semakin jelas. Matanya tak pernah lepas dari Tante Siska, seperti ada semacam magnet tak terlihat yang menarik mereka lebih dekat. Ia tidak bergerak, hanya menunggu, seolah menantikan keputusan dari Tante Siska, meski ia tahu bahwa pilihan itu berat dan tak mudah. Tante Siska merasakan sesuatu yang lebih dalam, bahkan lebih kuat dari sekadar keinginan fisik yang tak terucapkan. Ada perasaan yang melampaui hasrat. Ada perasaan yang tak pernah ia sangka akan datang. Perasaan yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Raka, calon menantunya, bukan hanya mencuri perhatian fisiknya. Raka menyentuh bagian dari dirinya yang lebih dalam, bagian yang selama ini ia tutup rapat, bagian yang telah lama ia abaikan. Mungkin, selama ini, ia merasa tidak cukup dihargai, atau mungkin lebih tepatnya, ia merasa terperangkap dalam kehidupan yang tak memberinya kesempatan untuk merasakan cinta dengan cara yang baru. Tante Siska merasa tubuhnya bergetar. Ia memandang Raka dengan mata yang penuh pertanyaan. "Apa yang kamu inginkan, Raka?" tanyanya. Suaranya lebih rendah dari biasanya. Rasa cemas dan gelisah bercampur aduk. Namun dorongan untuk mengetahui apa yang ada dalam hati Raka semakin kuat. Raka mendekat lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Dan kali ini, ia tidak menunggu. Ia tahu bahwa keputusan telah dibuat. Dan ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Dengan hati yang berdebar, Raka mendekatkan wajahnya. Bibir mereka hanya terpisah beberapa inci. Mata Tante Siska terpejam sejenak, seolah-olah menyiapkan dirinya untuk menerima apa yang akan datang.
Bibir Raka akhirnya menyentuh bibirnya dengan lembut namun penuh gairah. Momen itu terasa begitu lama dan menyakitkan, membuatnya merasa seolah-olah terjebak antara dua dunia. Dunia yang ia kenal dan dunia yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Dunia yang penuh dengan hasrat dan emosi yang tak terkendali. Ciuman pertama itu seolah menjadi titik tak balik bagi Tante Siska. Rasanya seperti api yang menjalar, membakar setiap pertahanan yang ia bangun selama ini. Ciuman itu bukan hanya sekadar fisik, tetapi sebuah pernyataan tentang perasaan yang selama ini ia sembunyikan. Rasanya semakin intens, seolah waktu berhenti. Rasa bersalah yang semula ada mulai menghilang, digantikan oleh perasaan yang begitu mendalam dan tidak bisa lagi ditahan. Tante Siska tahu bahwa ini adalah titik puncak dari segalanya. Saat ia terperangkap dalam dilema yang mengoyak hatinya. Ia tahu bahwa perasaan ini bisa menghancurkan hidupnya, bisa menghancurkan hubungan yang telah terjalin begitu lama. Namun, pada saat yang sama, ia merasa terlepas dari belenggu yang selama ini ia pakai. Ia merasa bebas, merasa ingin merasakan sesuatu yang lebih, sesuatu yang selama ini terpendam dalam dirinya. Raka, dengan segala keinginan dan ketegasannya, membangkitkan sisi dari dirinya yang tak pernah ia izinkan untuk muncul. Ketika akhirnya mereka terpisah, napas mereka terengah-engah. Tante Siska merasakan hatinya berdebar dengan cepat, dan tubuhnya masih terasa hangat oleh sentuhan Raka. Namun, meskipun rasa itu begitu kuat, ada keraguan yang mengisi ruang di dalam dirinya. Rasa bersalah kembali datang menghampiri, namun kali ini terasa lebih lemah. Mungkinkah ini adalah yang ia inginkan? Ataukah ia hanya terperangkap dalam godaan sesaat? Raka, yang kini masih duduk di dekatnya, memandangnya dengan penuh keinginan yang jelas. Ia tidak berbicara, tetapi tatapannya sudah cukup untuk membuat Tante Siska merasa sangat cemas. Ia merasa tubuhnya masih bergetar, namun bagian dari dirinya tahu bahwa ia telah melewati batas yang tak bisa dikembalikan lagi. Tante Siska mencoba berbicara, tetapi kata-katanya terhenti di ujung bibir. Raka, ini salah. Aku tidak seharusnya. Namun, ia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Raka menatapnya dalam-dalam, kemudian mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh pipinya. Aku tahu ini sulit, Tante, kata Raka dengan suara rendah. Tapi kita tidak bisa menahan perasaan ini lebih lama lagi. Aku ingin kamu tahu bahwa aku di sini untukmu. Lebih dari sekadar keluarga. Setiap kata yang diucapkannya seperti menambah beban di dalam hati Tante Siska. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang hasrat fisik semata. Ini tentang perasaan yang lebih dalam, perasaan yang telah lama terkubur. Namun, apakah ia benar-benar siap untuk menghadapi kenyataan ini? Untuk menerima bahwa perasaan ini akan mengubah segalanya? Bahkan mungkin menghancurkan semua yang telah ia jaga selama ini? Malam itu, Tante Siska terjebak dalam keraguan dan keinginan yang tak terucapkan. Ia tahu bahwa ia harus membuat pilihan. Apakah ia akan melangkah lebih jauh ke dalam dunia yang baru ini, ataukah ia akan mundur, mencoba untuk mengatasi rasa yang telah menguasai hatinya. Ketegangan di dalam dirinya semakin kuat. Sebuah perasaan yang begitu mendalam, tetapi penuh dengan rasa bersalah dan ketakutan, menghantui setiap langkahnya. Setiap detakan jantungnya adalah pengingat akan pilihan yang harus ia buat. Dan ia tahu betul bahwa tidak ada jalan yang benar-benar aman. Tante Siska berdiri di tepi jurang, antara perasaan yang mendalam dan rasionalitas yang selama ini ia pegang. Ia mencoba untuk memikirkan masa depan, mempertimbangkan konsekuensi dari langkah yang mungkin ia ambil. Namun, ada sesuatu yang menggelitik dalam dirinya. Perasaan yang selama ini ia pendam, yang selalu ia sembunyikan begitu rapat. Rasa ingin hidup sepenuhnya, merasakan cinta, keinginan yang mendalam. Raka telah menghidupkan bagian dari dirinya yang sepertinya telah mati. Hari-hari setelah malam itu terasa semakin pelik. Setiap kali ia bertemu dengan Raka, ada getaran yang tak bisa ia kendalikan. Mata Raka yang penuh gairah, senyumnya yang menantang, semuanya hanya membuat rasa itu semakin membara. Namun, Tante Siska tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam keraguan seperti ini. Suatu pagi, setelah berhari-hari menghindar, ia memutuskan untuk berbicara dengan Raka.
Saat mereka duduk berdua di ruang tamu yang sepi, mata Tante Siska menyatu dengan mata Raka. Ada kesunyian yang menambah ketegangan di udara. Raka. Suaranya terputus. Namun ia tahu ia harus mengatakan sesuatu. Aku tidak bisa terus begini. Aku tidak bisa hidup dengan perasaan yang terus menghantui ini. Raka menatapnya, seakan menunggu apa yang akan ia katakan selanjutnya. Tante Siska merasa hatinya semakin terhimpit. Aku tahu ini salah, lanjutnya. Suaranya gemetar. Tapi aku tidak bisa menyangkal apa yang aku rasakan. Setiap kali aku melihatmu, aku merasa seperti aku terjebak di dalam dilema. Aku tahu ini bisa merusak segalanya. Kita tidak bisa seperti ini. Raka, dengan segala ketegasan yang ia miliki, meraih tangan Tante Siska dengan lembut. Aku juga tahu ini salah, Tante. Tapi aku tidak bisa menahan perasaan ini. Aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini, lebih dari sekadar sebagai bagian dari keluarga. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, dengan cara yang lebih dari sekadar ini. Tante Siska merasa hatinya bergejolak. Keinginan yang semakin kuat itu seolah-olah menariknya ke dalam jurang yang lebih dalam. Ada dorongan yang sangat kuat untuk menyerah. Untuk membiarkan diri tenggelam dalam cinta dan hasrat yang sudah lama ia ingkari. Namun, ada juga suara yang terus mengingatkannya akan kerusakan yang bisa terjadi jika ia melangkah lebih jauh. Tante Siska menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Raka, ini tidak mudah. Apa yang kita lakukan bisa menghancurkan semuanya. Aku tidak bisa merusak keluarga ini, merusak hubungan yang sudah kita bangun selama bertahun-tahun. Namun, Raka tidak menarik tangannya. Ia terus menggenggam dengan lembut. Tatapannya penuh dengan kesungguhan. Aku tahu, Tante, tapi aku tidak ingin hidup menyesal. Aku tidak ingin hidup dengan perasaan yang tidak terungkapkan, dengan perasaan yang menyiksa. Aku ingin ini, Tante. Aku ingin kita, meskipun itu berarti kita harus menghadapi segala konsekuensinya. Ada keheningan yang mematikan di antara mereka. Tante Siska merasakan setiap detak jantungnya yang semakin cepat, berdebar lebih kencang seiring dengan kata-kata Raka yang semakin menusuk hatinya. Ia ingin mundur, ingin menghindari jalan yang semakin gelap ini, tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang menariknya untuk maju. Sesuatu yang membuatnya merasa hidup, membuatnya merasa diinginkan, sesuatu yang selama ini tidak ia rasakan. Ia merasa tubuhnya mulai merespons perasaan itu. Rasa bersalah itu semakin menghilang, digantikan dengan keinginan yang semakin menguasai dirinya. Tante Siska akhirnya tidak bisa lagi menahan dorongan itu. Ia meraih wajah Raka, dan dengan penuh gairah, ia menyatukan bibir mereka dalam ciuman yang lebih mendalam dan penuh hasrat dari sebelumnya. Ciuman itu bukan hanya tentang fisik, itu adalah pernyataan tentang apa yang telah lama terpendam, tentang keinginan yang tak bisa lagi disembunyikan. Tante Siska merasakan tubuhnya bergetar. Setiap inci tubuhnya terbangun oleh sentuhan Raka. Rasa itu, rasa yang selama ini ia hindari, kini terasa begitu nyata. Mereka berdua semakin terjerat dalam keinginan yang semakin tak terkendali. Tante Siska merasakan tubuhnya semakin panas. Nafasnya semakin terengah. Ia ingin lebih dari sekadar ciuman, lebih dari sekadar ini. Namun, meskipun perasaan itu begitu kuat, ada sedikit keraguan yang kembali menggelayuti hatinya. Apakah ini yang benar-benar ia inginkan? Apakah ia siap untuk menghadapi konsekuensinya? Raka menyentuh lehernya. Jarinya menyusuri kulitnya dengan lembut, membuatnya semakin tergoda untuk menyerah. Tante, bisiknya dengan suara rendah. Aku ingin lebih dari ini. Aku ingin kita lebih dari sekadar ini. Apa kamu siap untuk itu? Tante Siska terdiam. Matanya terpejam sejenak. Mencoba merasakan seluruh perasaan yang datang begitu mendalam. Rasa takut, rasa bersalah, dan rasa yang begitu menggoda itu bercampur menjadi satu. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur lagi. Rasa yang selama ini ia sembunyikan telah terlalu kuat untuk dihentikan. Ia membuka matanya, menatap Raka dengan keputusan yang bulat di dalam dirinya. Aku siap, Raka, katanya dengan suara yang sedikit gemetar,
namun penuh dengan keyakinan. Aku siap untuk merasakan ini. Malam itu, Tante Siska dan Raka membiarkan diri mereka tenggelam dalam hasrat yang tak bisa lagi mereka tahan. Mereka tidak lagi bisa menolak perasaan yang sudah menguasai hati mereka. Sebuah keputusan telah dibuat, dan mereka berdua tahu bahwa setelah ini, tidak ada yang akan sama lagi. Keinginan mereka telah membawa mereka ke titik yang tak bisa kembali. Tapi pada saat itu, dalam pelukan mereka yang penuh gairah, semuanya terasa benar. Namun, saat pagi mulai menyinari kamar itu dengan cahaya lembut, Tante Siska merasa seolah-olah waktu berhenti sejenak. Perasaan hangat yang datang setelah malam yang penuh gairah terasa semakin kontras dengan kebingungannya yang semakin mendalam. Raka terlelap di sampingnya, napasnya tenang dan damai. Namun di hati Tante Siska, keraguan mulai menggerogoti ketenangannya. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang telah mereka lakukan? Saat malam itu menjadi kenangan, Tante Siska merasakan seberkas cahaya yang menyinari pikirannya. Ia tahu, apa yang terjadi telah mengubah hidupnya selamanya. Keputusan yang telah ia buat bukanlah keputusan yang mudah. Tetapi di saat itu, dalam pelukan Raka, ia merasa hidupnya kembali terasa hidup. Perasaan yang selama ini terkubur, keinginan yang selalu ia hindari, semuanya menjadi nyata. Namun di balik itu, ada rasa takut, rasa khawatir yang tak bisa dihindari. Apa yang akan terjadi sekarang? Apa yang harus mereka hadapi? Di saat-saat pertama setelah mereka bangun, Tante Siska berusaha menenangkan pikirannya. Namun, tak bisa ia pungkiri bahwa tubuhnya masih tergetar oleh setiap kenangan yang tertinggal dari malam itu. Raka tidak tahu bahwa Tante Siska merasakan kegelisahan yang semakin menumpuk di hatinya. Apakah ia benar-benar siap dengan konsekuensi dari perbuatannya? Ataukah ini akan menghancurkan semuanya yang telah ia bangun selama ini? Tante Siska berpakaian perlahan, duduk di tepi ranjang dengan wajah yang penuh dengan pertanyaan. Raka terbangun beberapa saat kemudian, menatapnya dengan mata penuh perhatian. "Apa yang kamu pikirkan, Tante?" tanya Raka dengan lembut, tanpa menyadari betapa dalam keraguan yang sedang menguasai hati Tante Siska. Tante Siska menarik napas panjang, berusaha mencari kata-kata yang tepat. "Raka, kita telah melangkah ke dalam sesuatu yang tidak mudah," katanya pelan. Suaranya berat dengan perasaan yang tak terungkapkan. "Aku tahu ini sulit. Aku tahu kita berdua harus mempertanggungjawabkan semua yang telah kita lakukan." Mata Tante Siska terlihat lelah. Meskipun di dalam hatinya, ia tahu bahwa apa yang terjadi di antara mereka adalah sesuatu yang benar-benar mendalam. Raka, yang sebelumnya penuh dengan gairah dan keinginan, kini menatapnya dengan penuh ketulusan. "Aku tahu kita berada di jalan yang berbahaya, Tante," katanya dengan suara yang sedikit gemetar. "Tapi aku tidak menyesal. Apa yang kita rasakan adalah nyata, dan aku ingin kita tetap bersama. Aku tidak bisa berpura-pura bahwa ini tidak terjadi." Tante Siska merasakan hatinya berdebar. Kata-kata Raka membangkitkan perasaan yang sama, perasaan yang tidak bisa mereka hindari, yang sudah mengikat mereka dalam cara yang tidak terduga. Namun, ada bagian dari dirinya yang masih ragu. "Raka, kita harus memikirkan semua yang akan datang. Keluarga kita, hubungan kita. Semuanya bisa berubah setelah ini." Raka mendekat, memegang tangannya dengan lembut, seolah memberikan kekuatan padanya. "Aku siap, Tante. Aku siap menghadapi apapun yang datang. Aku hanya ingin kita berdua bahagia." Tante Siska menatapnya, mencari kejujuran dalam mata Raka. Ia tahu bahwa keputusan ini akan membentuk jalan hidup mereka selamanya. Mereka tidak bisa mundur dari sini. Kehidupan mereka sudah terjalin dalam cara yang tak terbayangkan sebelumnya. Ada rasa takut, ada rasa bersalah, tetapi di atas semua itu, ada keinginan yang kuat untuk terus melangkah bersama, meskipun perjalanan yang menanti penuh dengan ketidakpastian. Mereka duduk bersama beberapa saat, membiarkan ketenangan pagi mengisi ruang di antara mereka. Tante Siska tahu bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan menyesali apa yang baru saja terjadi. Rasa itu, yang awalnya membingungkan dan penuh keraguan, kini menjadi bagian dari dirinya. Ia merasa hidup, seperti sesuatu yang lama hilang akhirnya ditemukan kembali.
Namun, jalan ke depan tidak akan mudah. Tante Siska tahu bahwa mereka harus menghadapi kenyataan, menghadapinya dengan bijaksana. Mereka harus siap menghadapi apapun yang datang, dan belajar untuk merangkai hidup mereka kembali, kali ini dengan cara yang baru. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang lebih indah, atau mungkin ini adalah awal dari perjalanan penuh dengan tantangan. Tapi satu hal yang pasti, mereka sudah membuat pilihan, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Tante Siska menghela napas panjang, menatap Raka yang tersenyum padanya. Meskipun hatinya masih diliputi keraguan, ia tahu bahwa mereka berdua akan mencari jalan mereka bersama. Dalam pelukan Raka, ia menemukan kekuatan untuk melangkah ke depan. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapi bersama, Raka, kata Tante Siska dengan keyakinan yang perlahan tumbuh di dalam hatinya. Selalu, Tante, jawab Raka dengan lembut, menyentuh pipinya dengan penuh kasih. Kita akan bersama. Dengan itu, Tante Siska menyadari bahwa meskipun perjalanan mereka penuh dengan tantangan, mereka akan menghadapinya sebagai dua orang yang telah melewati banyak hal, dan kini telah menemukan jalan mereka sendiri, meskipun jalan itu penuh dengan ketidakpastian. Namun, satu hal yang pasti, keinginan mereka untuk tetap bersama, untuk menjalani kehidupan bersama, akan selalu menjadi sumber kekuatan mereka dalam menghadapi apapun yang datang. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Tante Siska dan Raka dalam kisah yang penuh dengan emosi dan dilema yang tak terduga ini. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini, bahwa hidup seringkali membawa kita pada pilihan yang sulit, dan kadang perasaan datang dengan cara yang tak terduga. Mungkin kita tak selalu bisa mengendalikan perasaan, tetapi yang penting adalah bagaimana kita menghadapinya dan bertanggung jawab atas setiap pilihan yang kita buat. Dari cerita Tante Siska, kita bisa belajar bahwa cinta itu bisa datang kapan saja, dalam bentuk yang tak terduga, dan seringkali menguji batas-batas yang kita anggap tak tergoyahkan. Namun, apapun yang kita pilih, yang terpenting adalah kebahagiaan dan kedamaian hati. Jangan takut untuk mencintai, tetapi juga jangan lupakan untuk bertanggung jawab atas setiap langkah yang kita ambil. Semoga kalian semua senantiasa diberkahi kebahagiaan, keberanian untuk mengikuti kata hati, dan keteguhan untuk menghadapi setiap tantangan hidup. Tante doakan kalian selalu diberikan kesehatan, cinta yang tulus, dan hidup yang penuh dengan kedamaian. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar di bawah ya. Tante sangat senang mendengar pendapat kalian tentang cerita ini. Apa yang kalian pikirkan tentang pilihan Tante Siska dan Raka? Bagaimana menurut kalian tentang cinta yang datang dengan cara yang tak terduga? Ayo, berbagi cerita kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya di Celoteh Tante. Semoga selalu bahagia dan terus menjalani hidup dengan penuh cinta dan keberanian.